Halo, saya Giot Simandulang akan menjelaskan salah satu program kerja dari KKN PPN UGM 2020, yaitu penanaman refugia. Apa itu refugia? Refugia adalah jenis tumbuhan yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan, atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Maksud dari predator dan parasitoid ini seperti hama, yaitu ulat, tawon, dan lain-lain yang dapat mengganggu produksi pertanian maupun tanaman pertanian kita. Yang kedua, tanaman apa saja sih yang bisa dijadikan refugia? Ada tanaman hias, gulma, sayuran, tumbuhan liar. Tanaman hias seperti bunga kertas, bunga matahari, bunga kenikir, dan lainnya. Jenis lainnya ada di sebelah kanan, yaitu ada bunga kertas, ada bunga jenggot ayam, ada bunga bumbul empat, ada orok-orok, ada bunga matahari. Jadi, berbagai macam jenis tanaman hias dapat dijadikan refugia karena warnanya menarik dan mencolok. Kemudian yang kedua, gulma. Gulma di sini artinya adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena dapat menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Jadi sebenarnya gulma ini yang dianggap tidak diinginkan kehadirannya dapat berguna sebagai refugia. Contohnya babadotan ataupun bandotan atau wedosan atau rumput balam, kemudian bunga tai ayam, dan lainnya. Sayuran. Sayuran juga dapat digunakan sebagai refugia. Selain sebagai refugia, juga dijadikan sebagai bahan pangan, yaitu kacang panjang, jagung, bayam, dan lainnya. Yang keempat adalah tumbuhan liar. Tumbuhan liarnya seperti rumput setaria, yang dijadikan sebagai makanan ternak, rumput kancing ungu, kacang pintoy, dan lainnya. Jadi, tanaman yang dijadikan refugia ini bisa dari berbagai jenis tanaman. Kemudian, apa saja sih manfaatnya? Ternyata refugia ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, ekonomis dan ramah lingkungan. Karena dengan menanam, kita tidak menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan kesehatan. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida. Karena dengan menggunakan refugia, kita dapat mengurangi jumlah hama yang mengganggu tanaman pertanian kita. Dulunya kita menggunakan pestisida, sekarang kita menggunakan tanaman refugia. Sehingga ketidakseimbangan rantai makanan itu pun bisa kita hilangkan malah atau kurangi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, upaya pencegahan peledakan hama. Nah, dengan penanaman tanaman ini di sekeliling areal sawah maupun di lahan kita ya, yang masih ada dan bisa tumbuhi, bisa mengurangi peledakan hama. Kemudian yang keempat, dapat mempercantik wilayah. Dengan adanya tanaman refugia yang memiliki warna yang mencolok, berwarna-warni, dan menarik, sehingga bisa membuat wilayah kita menjadi lebih cantik, bahkan bisa dijadikan wisata. Di berbagai tempat di Indonesia juga, tanaman refugia dijadikan tempat wisata, misalnya wisata selfie, dan lainnya. Kemudian yang kelima, upaya konservasi musuh alami. Dengan adanya tanaman refugia ini, tanaman utama kita tidak terganggu, misalnya padi tidak diganggu oleh hama, dan beralih ke tempat tanaman refugia ini. Dan dengan hal seperti itu, kita dapat menjaga ataupun mengkonservasi serangga dan lainnya. Apa saja sih syarat-syarat penanaman refugia? Yang pertama, pilih tanaman yang memiliki bunga dan warna yang mencolok, warna yang menarik, berwarna-warni, dan lain sebagainya. Yang kedua, regenerasi tanaman cepat dan berkelanjutan. Maksudnya di sinilah mereka cepat tumbuh, cepat bereproduksi, dan menghasilkan banyak tanaman lainnya, dan berkelanjutan. Yang ketiga, benih atau bibit mudah diperoleh. Dengan mudah diperoleh, tentunya penanaman refugia pun menjadi lebih mudah. Kemudian mudah ditanam. Yang kelima, dapat ditumpang-sarikan dengan tanaman pematang lain. Maksudnya adalah tanaman ini dapat dikombinasikan dengan tanaman lainnya dan tidak mengganggu tanaman utamanya. Teknik penanaman refugia. Refugia ini ditanam dengan berbagai teknik ataupun cara sehingga tanaman refugia ini dapat membantu masyarakat yang ingin tanaman pertanian tetap terjaga maupun di lahan dekat rumah masing-masing. Yang pertama, penanaman refugia dilakukan di pinggir tanaman utama seperti di pinggir sawah, pinggiran tanaman pertanian yang ditanam. Yang kedua, ketika ditanam, refugia jangan terlalu dekat dengan komoditas utama agar tidak berebut unsur hara dan air, sehingga mereka dapat tumbuh bersama dan tidak mengganggu satu sama lain.
Yang ketiga, penanaman dilakukan secara serempak. Maksudnya, ketika menanam tanaman utama, maka tanaman refuge juga mulai ditanam, sehingga mereka dapat tumbuh bersamaan dan mencegah serangan hama sejak awal. Yang keempat, tanaman refuge yang ditanam melalui biji, maka sebaiknya tanah digemburkan dulu dan diberi pupuk. Sebagaimana mestinya, tanahnya memang digemburkan dulu dan diberi pupuk, lalu dimasukkan biji tanaman refugia ini. Yang kelima, penanaman tanaman refugia juga disarankan jangan terlalu rimbun agar tidak mengundang tikus untuk bersarang. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan tentunya, mari kita menanam refugia. Terima kasih.